Roti adalah lambang pada tubuh Yesus dan air adalah lambang pada darahnya. Oleh itu kita harus bersyukur karena ada pribadi Tuhan yang telah datang ke bumi ini 2000 tahun yang sudah berlalu untuk datang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita melihat dari Matius 26 ayat 26 sampai 29. Matius 26 ayat 26 sampai 29. Untuk mempersiapkan hati kita mengambil roti dan air sebagai satu rasa syukur kita pada Tuhan yang telah rela berkorban untuk kita perhatikan firman Tuhan ini. Matius 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, artinya dia bersyukur ataupun dia berdoa, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerjaan Bapakku." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memulai perjamuan ini bersama-sama dengan murid-murid-Mu. Roti adalah lambang kepada tubuh-Mu, air adalah lambang kepada darah-Mu. Engkau rela mati bagi kami karena mau menyelamatkan kami. Tuhan, biarlah lewat acara ini kami senantiasa ingat akan karya-Mu, akan tubuh-Mu, akan diri-Mu, dan kami akan terus bersyukur, berterima kasih pada Tuhan, dan rela dipakai Tuhan menjadi Allah-Mu. Berkatilah acara ini dengan kami mengucap syukur atas semuanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dan roti dan air akan diedarkan di tengah-tengah kita. Kita pegang dulu, kita akan makan dan minum bersama-sama. Bagi jemaat Tuhan yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dialu-alukan mengambil roti dan air. Kita harus menghormati acara ini karena ini merupakan satu acara yang kudus, acara yang spesial di hadapan Tuhan, antara kita dengan Tuhan. Jadi inilah satu-satunya cara kita ingat tubuh Yesus dan darah Yesus. Hanya melalui tubuh dan darah Yesus manusia boleh diselamatkan. Tiada jalan lain, tiada cara lain manusia boleh diselamatkan dari belenggu dosa dan kejahatan, dan tiada jalan lain kita boleh dikembalikan menjadi anak Tuhan, menjadi milik Tuhan, hanya melalui Yesus. Melalui karya pengorbanannya maka ada harapan. Ada harapan kita dikembalikan menjadi anak Tuhan. Dulu kita semua adalah orang yang tidak berpengharapan. Dulu kita semua adalah orang yang di luar Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita. Itulah dalam Yohanes 3:16 katakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan satu-satunya anak-anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa saja yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus, akan selamat, tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal." Ini adalah bukti bahwa kasih Tuhan itu nyata. Kasih Tuhan itu disampaikan kepada semua orang. Itulah dikatakan barang siapa saja yang percaya. Tidak kira tua muda, tidak kira dia dari keturunan apa, tidak kira dia dari bangsa siapapun, asal percaya. Asal saja percaya kepada Tuhan Yesus, pasti selamat. Pasti akan beroleh hidup yang kekal itu. Jadi ini merupakan berita baik untuk kita semua. Kita semua dulunya memang tidak kenal ini, termasuk saya sendiri. Tidak kenal ini dulu.
tetapi puji Tuhan kita sudah mengenalnya. Jadi jangan kita kehilangan jalan keselamatan ini. Artinya jangan kita lupa Yesus. Jangan kita lupa menyembah Yesus. Jangan kita lupa berdoa kepada Yesus. Jangan kita lupa melayani Yesus. Karena dialah satu-satunya Tuhan dan penyelamat kita. Ini jadi kasayuman telo anak pahari. Usite alang hape. Usite alang hape alang aban telo alo itu. Ngejelo Yesus dokter. Jadi jangan kita mencari yang lain lagi. Kita harus taat setia mengikuti Dia. Kita harus taat setia berharap kepada Dia. Taat setia berdoa kepada Dia. Taat setia melayani Dia. Sitelan HP. Dihadapkah? Itulah dalam tulisan di belakang kita itu, di tengah-tengah kita. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa." Bapa itu adalah Tuhan. Bapa itu adalah sumber keselamatan. Bapa itu adalah segala-galanya. Kalau tidak melalui Yesus. Jadi jangan lupa Yohanes 14:6 itu. Itu juga yang confirm. Itu juga yang memastikan bahwa hanya melalui Yesus sajalah kita boleh mengalami Bapa. Arti Bapa itu sangat luas. Bapa itu adalah keselamatan, berkat dan sebagainya. Karena Bapa itu segala-galanya bagi kita. Bapa itulah yang memberi hidup. Kalau bukan Bapa, kalau bukan Allah Bapa, kita tidak hidup. Kita tidak bernapas, kita tidak dilindungi. Jadi arti Bapa itu sangat besar, sangat luas, sangat mendalam. Hanya melalui Yesus kita boleh mengalami siapa Bapa itu. Kebaikan Bapa itu, kuasa Bapa itu, kehidupan dari Bapa itu. Jadi ini merupakan sesuatu yang hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Hanya di dalam Yesus kita mengalami itu. Jadi kita tunggu dulu, siapa yang belum menerima air dan roti, tolong angkat tangan. Nanti Abah Tuhan akan memberikan roti dan air supaya kita sama-sama menghayati tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya di dalam Kristus segala-galanya kita miliki. Di luar Yesus kita beri masa pada guru sekolah minggu yang sebelah untuk terlibat sama dalam perjamuan. Jadi itu sebabnya kita setiap bulan pada minggu yang pertama kita sama-sama ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi ini merupakan sesuatu yang sudah dirancang dengan teliti sempurna oleh Tuhan. Sebelum Dia datang, semuanya sudah standby. Waktu Yesus datang, Dia melakukannya sampai selesai dengan baik. Dia rela mati untuk kita. Dia rela disalibkan untuk kita. Dan Dia tahu tujuan Dia datang adalah untuk itu, untuk menyelamatkan kita. Mari kita berdiri bersama-sama di depan Tuhan Yesus. Kita menghayati bagaimana suasana Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan kita juga adalah murid Yesus karena kita percaya pada Dia, mengikuti Dia. Dan kita sekarang mau terlibat dalam perjamuan. Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ambillah, makanlah kamu semua dari roti ini. Mari kita makan bersama-sama. Lalu Ia mengambil cawan, memberikannya kepada mereka. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, oleh karena besar kasih-Mu
buat kami. Kami sudah menemui jalan keselamatan. Hanya melalui Engkau ya Tuhan kami diselamatkan. Hanya melalui Engkau Tuhan kami akan pulang ke surga. Hanya melalui Engkau kami mengalami kuasa hadirat kemuliaan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuat dan teguhkan hati dan iman kami. Dan biarlah kami tetap berharap kepadamu. Biarlah kami tetap memandangmu walaupun kami berhadapan dengan apapun tantangan. Tuhan memberi kami kekuatan dan dewasakan iman dan kasih kami kepadamu Tuhan. Dengan perantaraan kuasa Roh Kudus-Mu, kami senantiasa kuat, kami senantiasa maju, hanya melihat dan berharap kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan karena kita sudah dan tetap berada di dalam Yesus. Kita sudah mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita selayaknya dan seharusnya terus bersyukur karena kita sudah memiliki Yesus. Yesus sudah mengenal kita sebagai anaknya. Itu sebabnya setiap hari, bahkan selama kita hidup mengikuti Yesus, kita tetap percaya bahwa Dia yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah lalai. Dia tidak pernah tidak mempedulikan. Dia selalu mempedulikan kita semua. Walaupun dalam kehidupan kita ini banyak tantangan cobaan. Setiap hari mungkin dia bersilih ganti, dia berbeza-beza, dia bertukar-tukar, tetapi Tuhan kita tetap sama. Tuhan kita tetap sama, mampu dan senantiasa mampu menolong kita. Dalam bulan November ini kita belajar satu topik tentang kuasa dalam kesyukuran. Jadi sengaja saya dalam tahun ini memilih tentang kuasa-kuasa itu dari bulan Januari sampai bulan 12. Bulan 11 ini kita harus menghayati dari perjalanan kita dari bulan Januari sampai ke bulan ini, kita harus bersyukurlah. Bersyukur artinya tetap berterima kasih, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Dalam bagian ini kita mau belajar dari satu pribadi dan keluarganya, seorang yang bernama Cornelius bersama dengan keluarganya memperlihatkan ada kesyukuran dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan selalu hadir dalam kehidupan dan selalu bangga dengan kehidupan mereka dan dijadikan sebagai bahan untuk mendorong kita semua, untuk memberi kekuatan semangat kepada kita semua, karena Dia adalah yang dipakai Tuhan untuk mendorong kita semua memperlihatkan ada kesyukuran. Ayat 1 sampai 6, ada 6 ayat saja kita belajar pada hari ini. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, dikasihnya takut akan Allah, dan Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak keduanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu, menatap artinya dia melihat malaikat itu, dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon yang disebut Petrus, sampai 5 sebenarnya. Jadi ini merupakan satu peristiwa yang dicatat dalam Alkitab sebagai dorongan untuk kita semua, di mana keluarga ini adalah keluarga yang tetap bersyukur. Kenapa mereka bersyukur? Karena mereka sudah mengenal Tuhan, karena mereka sudah percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengutus malaikatnya. Dan tidak semestinya semua orang akan mendapat lawatan malaikat. Tidak semua orang
akan mengalami penglihatan seperti Cornelius, tetapi ada cara Tuhan. Kita belajar cara Tuhan, bagaimana Tuhan mau memperlihatkan dirinya dalam kehidupan kita. Jadi ini merupakan peristiwa yang terjadi dalam keluarga Cornelius. Ada kuasa kesyukuran dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan mau pakai dia menjadi saluran berkat, bukan dalam keluarganya saja, tapi sanak saudaranya, bangsanya juga. Karena Cornelius ini bukan bangsa Yahudi, bukan orang Israel, tetapi dia dari bangsa lain. Tinggal di tengah-tengah bersama dengan orang Yahudi, dan dari sanalah Cornelius dan keluarganya mengenal siapa Tuhan. Dari pergaulannya, dari kehidupannya bersama dengan orang Yahudi, orang Kristen yang lain, sehingga dari sanalah Cornelius mengenal Tuhan, dan dari sana dia juga percaya kepada Tuhan. Ada bukti iman dia. Ini yang kita belajar. Jadi saudara, kita harus menjadi orang yang mempunyai kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukti ada kesyukuran dalam kehidupan kita. Kita adalah orang yang suka menyenangkan hati Tuhan, seperti Cornelius. Jadi kita ada potensi, kita semua ada peluang. Kita semua ada peluang untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sudah percaya. Karena kita sudah mengenal Tuhan. Jadi bukan pastor, bukan majelis gereja saja yang menyenangkan hati Tuhan. Semua kita orang percaya. Jadi ini merupakan sesuatu yang perlu kita belajar, saudara. Yang perlu kita hayati supaya Tuhan selalu hadir. Supaya Tuhan selalu pakai kita semua menjadi alatnya. Ada 3 perkara yang kita belajar hari ini, di mana kehidupan mereka adalah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kehidupan mereka ada perbuatan iman. Di Kaesarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa daripada Tuhan. Kalau benar Tuhan sudah ada dalam hati dan kehidupan kita, kita harus nyatakan kepada orang lain melalui kehidupan kita, sehingga orang lain juga dapat mengenal Tuhan seperti Cornelius. Cornelius bukan orang yang pada mulanya dia bukan orang Kristen, dia bukan orang yang mengenal Tuhan, tetapi dia mengenal Tuhan dengan kesaksian orang yang dia lihat, kesaksian orang di sekitarnya. Jadi saudara, Tuhan mau kita ada perbuatan iman, ada bukti iman dari kehidupan kita. Di mana-mana kita pergi, di mana-mana kita berada. Jadi sekarang kita mempunyai banyak pekerjaan. Ada yang dengan kerajaan, ada yang dengan swasta, ada juga yang bisnis itu. Saya ingat akan suatu pengalaman Mahatma Gandhi dulu. Mahatma Gandhi ini pernah pergi sekolah ke Amerika. Mahatma Gandhi ini bukan orang Amerika. Dia adalah orang yang India, orang yang belum percaya Yesus. Tetapi Mahatma Gandhi ini tidak menjadi orang Kristen, katanya dalam sejarah yang kita belajar dulu. Karena kesaksian orang Amerika yang Kristen itu tidak menyenangkan, tidak memperlihatkan Yesus. Mereka tolak dia, karena sebenarnya dia mau pergi ke gereja, tetapi orang putih tidak mau terima dia masuk gereja. Ini orang India ini kenapa mau masuk gereja, kata mereka. Jadi dia begitu sedih. Sebenarnya dia mau mencari Tuhan, tetapi karena dia India, dia tidak diterima. Sangat sedih. Ini adalah kesaksian orang Kristen yang tidak menjadi berkat. Ada orang yang perlu Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan karena kesaksian mereka tidak menjadi berkat. Jadi jangan BM kasih kurnia seperti itu. Jangan saya seperti itu. Kita harus menjadi berkat, menjadi saluran berkat kepada adalah orang yang menjadi teladan dalam keluarganya. Ia salih artinya salih ini artinya kalau saya belajar dari bahasa yang dalam itu adalah orang yang sudah bertobat. Orang yang jadi bukan orang lain yang membuat mereka takut akan Tuhan.
Mereka masing-masing mempunyai peranan. Cornelius mempunyai peranan karena dia adalah suami. Suami harus menjadi kepala keluarga yang membawa keluarga percaya pada Tuhan. Demikian juga bagi istri. Jadi suami istri itu sama taraf, sama pangkat, sama dipercayakan oleh Tuhan menjadi kepala keluarga. Kalau suami sudah dipanggil Tuhan, istri sudah dipanggil Tuhan. Kalau masih ada suami, kalau masih ada istri, istri dan yang sudah ada, yang masih ada itulah yang menjadi kepala. Harus menjadi teladan dalam keluarga. Karena keadaan kita dalam keluarga tidak sama. Ada yang masih ada semua, ada juga yang sudah dipanggil Tuhan satunya, tetapi masih ada kepala keluarga. Kepala keluarga itu siapapun dia, suami ke dia, istri ke dia, harus menjadi teladan, harus menjadi saksi yang baik, supaya anak-anak cucu kita dapat takut akan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang perlu kita hayati, yang perlu kita respon. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau seperti keluarga Cornelius, keluarga yang takut akan Tuhan. Jangan dia bercampur-campur, saudara. Nanti kalau pulang pun lain juga tempat satu, lain juga tempat satu. Jangan, Tuhan tidak mau kita berpisah. Dia mau kita sama-sama pulang kepada Tuhan. Dia mau kita sama-sama mengenal Tuhan. Dia mau kita sama-sama diberkati Tuhan dalam keluarga kita. Ini karena Tuhan yang lana Tuhan yang ngalung-ngalung surat Tuhan. Jai tabli panak parim pia-pia. Ayat kila Tuhan, ingin ke Tuhan. Jadi itulah sebabnya Yesua katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan. Jadi ini merupakan perjuangan kita lah, bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, tetapi perjuangan kita bersama. Melalui doa kita, saya percaya, melalui doa kita, melalui kesaksian hidup kita, saya percaya Tuhan akan bekerja dalam keluarga kita. Jadi ini merupakan tantangan kita semua. Kami keluarga belum lagi sempurna, kami masih berjuang. Saya dengan istri masih berjuang. Bagaimana mempertahankan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam keluarga kami. Kita semua harus bersama-sama. Usipiante, kami pesta nila halum, tidak ada. Semua kami masih berjuang. Semua kami pesta-pesta referan masih berjuang. Tidak ada yang berhenti berjuang. Jadi kalau ada jemaat Tuhan yang berpikir kami ini sudah selesai, jangan. Semua kita masih berjuang. Berjuang memastikan keluarga kita takut akan Tuhan. Seperti Cornelius yang 3. Jadi dan ia memberi banyak sedekah. Ini bukti dia beriman, ini bukti dia percaya. Kita harus memberi sesuatu, melakukan sesuatu. Jadi ini sedekah adalah contoh yang dilakukan oleh Cornelius. Itu sebabnya dalam kebaktian minggu seperti ini ada kita memberi persembahan. Kita memberi itu bukan kepada manusia, saudara. Kita memberi itu kepada Tuhan. Bukan Tuhan miskin, tetapi kita mau membuktikan bahwa kita sangat mengasihi, sangat percaya pada Tuhan. Tuhan memiliki dunia ini, dia kaya. Tetapi kita harus membuktikan bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih, percaya pada Tuhan. Itu artinya. Kita memberi kepada Tuhan bukan berartinya Tuhan kekurangan. Tidak, saudara. Tuhan memiliki surga, Tuhan memiliki bumi ini. Saya betul mau minta mantul kemana? Kami orang Kristen yang sih. Kita perlu paham kenapa kita memberi, kenapa kita melayani. Kita melayani membuktikan bahwa kita ada iman, membuktikan bahwa kita ada kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah dalam Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, saudara. Mati kayak site bukti apa? Jadi iman itu harus ada perbuatannya, saudara. Sebabnya dalam minggu ini ada satu tim melayani. Itu persembahan, itu yang kita berikan, itu yang kita lakukan, membuktikan bahwa kita beriman. Banyak cara kita buktikan kita beriman. Melayani Tuhan, memberi, dan melayani orang yang susah di luar sana. Berdoa bagi orang yang perlu di luar sana. Berdoa bagi bangsa-bangsa. Itu juga yang kita lakukan. Karena kita mau buktikan bahwa kita beriman. Kahum naan cara tam nahagui.
Patulay taminah Tuhan. Usiha maupun minggu kasih seluruh hidup kita. Esok kita akan bekerja, esok kita akan melayani di mana-mana. Jadi hidup kita itu juga persembahan. Kalau orang lihat hidup kita itu adalah orang yang jujur, mereka akan tertarik. Lain juga orang ini dia jujur, saya tidak jujur kata dia. Jadi dari sana dia akan mau belajar jujur daripada kita. Kenapa? Karena dari kehidupan kita itu ada sesuatu yang istimewa. Jadi esok lusa kita akan berbuat baik. Orang lain mungkin susah berbuat baik seperti kita, tetapi kita suka dan selalu berbuat baik. Itu juga persembahan kita. Seluruh kehidupan kita ini adalah persembahan kita. Bukan uang negatif tentu saja, saudara. Doa kita adalah persembahan kita. Pujian kita adalah persembahan kita. Seluruh kehidupan kita ini sebenarnya persembahan kita. Membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan. Jadi Cornelius dia memberi banyak sedekah sebagai bukti dia percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Yang kedua, ini yang kita perlu carilah, yaitu ayat keempat. Kita berdoa. Selain daripada kita memberi persembahan kita berdoa. Doa ini jangan lupa. Doa ini adalah nafas hidup kita. Kenapa saya katakan nafas hidup? Karena itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak ada Tuhan, kalau kita tidak berkata-kata kepada Tuhan, kalau kita tidak fellowship dengan Tuhan, kita tidak ada kekuatan, saudara. Kita tidak ada kekuatan kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan melalui doa. Apapun bahasa kita gunakan saja. Jangan kita salah pikir Tuhan dengar satu bahasa saja. Tidak. Dia dengar semua bahasa. Karena bahasa kita ini datangnya daripada Tuhan. Usi telok jam dahon ni awiham Tuhan. Sepun telok hina taman telok jam dahun telok ni abin uke lama Tuhan. Semua bahasa didengar oleh Tuhan. Bahasa Inggris, bahasa Penang, bahasa Ayam, bahasa apa sejak India didengar oleh Tuhan. Bahasa Cina. Jadi kita harus berdoa dengan apa saja bahasa, dengan apa saja cara. Tidak semestinya doa kita 1 jam baru Tuhan dengar, tidak. Dia pun berapa menit saja, karena dia lihat kesungguhan kita. Lan laka dalam sembahyang takbir kan Tuhan bah. Tuhan inang kendaktan. Lah pedahun telok angkuri, berapapun dia tidak terlalu berbunga-bunga seperti bahasa orang lain. Tetapi Tuhan lihat hati kita. Oh, dia sedang berkata-kata kepada saya, kata Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Apakah kita betul-betul mau fellowship, berkomunikasi, bercakap dengan Tuhan? Itu yang sangat penting. Satu lagi nang teguh hana sembahyang menunang. Usita dahun apa? Cita dahun. Tidak ada kata-kata yang didengar. Itulah Imam Eli katakan dia sedang mabuk. Karena dia tidak berkata-kata seperti orang yang lain dalam halnya dia berdoa. Tetapi Tuhan kenal apa yang sedang dikatakan oleh Hana waktu dia berdoa. Apakah Tuhan mendengar doanya? Tuhan dengar, saudara. Jadi banyak bukti-bukti dalam Alkitab di mana Tuhan selalu mendengar doa kita. Oleh itu Bapak Ibu, kita harus terus berdoa. Berapapun bahasanya, berapapun lamanya, doa saja. Karena Tuhan sangat mengenal hati kita, fokus kepada Dia. Bukan fokus kepada orang lain. Dia lihat kita fokus kepada Dia. Anilah gunahlah. Teguh telok pano, teguh telok banyak pasti dia jam tusan sembahyang telok. Kita harus berdoa. Di mana-mana kita boleh berdoa. Dalam perjalanan kita, di kebun kita boleh berdoa, saudara. Ini hal yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Mantelok tikat-tikat sembahyang. Mantelok tikat-tikat sembahyang. Guna sembahyang ini, Pak. Kalau guna. Hari telok kereta handphone. Karena hante lain redaya salah. Jadi doa kita ini seperti lain kita dengan Tuhan. Tidak boleh putus. Katakan kepada diri kita sendiri, tidak boleh putus. Ingat ini, doa tidak boleh putus. Doa tidak boleh hilang. Doa tidak boleh kurang. Doa tidak boleh tidak ada. Setiap hari berapa kali doa? Puji Tuhan. Tidak semestinya 5 kali. Tidak semestinya 7 kali. Berapa kali pun Tuhan tetap dengar. Ini yang saya belajar dari doa ini. Walaupun kamu doa awal pagi,
Tuhan akan mengaminkan ataupun Tuhan menerima doa kita itu. Sehingga selama kita menjalani hidup kita sepanjang hari itu, Tuhan pasti. Tidak semestinya kita selalu doa baru Tuhan menyertai kita. Tidak. Pagi-pagi kamu berdoa, dengan iman Tuhan akan menjawab doa kita, dan sepanjang hari itu saya sangat percaya Tuhan menyertai kita. Jadi alang telur pengalih kena ini memang telur lekos sembayang doa. Sebagai orang yang menyenangkan hati Tuhan, kita harus kenal bahwa Tuhan selalu menilai kehidupan kita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingatkan. Ini jika kita perlu atau target, kita perlu pastikan, kita perlu mempunyai satu cita-cita, mempunyai satu sasaran. Kita mau supaya doa kita, kehidupan kita, persembahan kita diterima Tuhan. Amin. Diterima Tuhan. Mang telok awi jam nutih doa. Perlu telok teji sasaran. Abi nanon Tuhan terima sembahyang penulis karena dia berdoa dengan iman kasih kepada Tuhan. Ini juga harus menjadi sasaran kita loh. Supaya ada kemajuan, supaya ada sesuatu yang kita kejarkan dalam kehidupan ini di dalam Tuhan. Penglihatan daripada Tuhan ini bukan semestinya untuk semua orang. Ini untuk Cornelius dan untuk kita, dan juga yang Tuhan kerjakan. Itu sebabnya dalam firman Tuhan Matius 6:33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu sebenarnya itu berbicara tentang diri Tuhan sendiri. Karena kerajaan itu yang memerintah adalah Tuhan. Kebenaran itu yang memberi kebenaran itu adalah Tuhan. Sebenarnya kita cari Tuhan terlebih dahulu. Itu sebabnya bangun pagi berdoa. Oh, itu satu cara, satu tanda kita mencari Tuhan. Jangan lupa berdoa, baca firman Tuhan. Karena sekarang kita ada yang kemana-mana kita boleh baca firman Tuhan. Kalau tidak sempat di rumah, waktu jalan, tinggal di pejabatkan dan kita boleh baca firman Tuhan. Tidak semestinya tepat pukul 6 baru boleh baca firman Tuhan. Tidak, saudara. Kalau tidak sempat pagi, pukul 10 nanti boleh baca firman Tuhan. Tengah hari nanti boleh baca firman Tuhan. Yang penting ada belajar firman Tuhan dan berdoa jangan lupa. Itu artinya tanda kita mencari kerjaan Allah dan kebenarannya, saudara. Karena dua pertanyaan itu sebenarnya merangkumi Tuhan sendiri, pribadi Tuhan sendiri. Karena kerjaan Tuhan itu adalah menceritakan tentang kepimpinan dan pentadbiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kebenaran itu adalah yang memandu kita, yang memimpin kita dalam jalannya Tuhan. Jadi kalau kita utamakan Tuhan sepenuhnya, maka apa yang kita perlukan, jadi Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan. Jadi kadang-kadang kita terbatas menyatakan apa yang kita perlukan, tapi apabila kita utamakan Tuhan saja, kebenarannya saja, dan kerjanya, yang lain akan ditambahkan. Ini hanya ada di dalam Kristus. Kita harus melakukan itu. Jadi bahagian Cornelius itu memang penglihatan, tapi ini bukan semua orang. Tetapi bahagian kita adalah mencari Tuhan dulu, mencari kebenarannya. Itu adalah bahagian semua kita. Jadi itulah dalam Yesaya 55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseru kepadanya selama ia dekat. Sekarang Tuhan masih dekat. Sekarang Tuhan masih berkenan ditemui. Jadi jangan lepaskan peluang hari ini, bahkan setiap hari untuk mencari Tuhan. Supaya Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Ini adalah rasa hormat kepada Tuhan yang mengutus malaikat kepadanya. Dia adalah orang yang senantiasa siap mendengar apa yang Tuhan beritahu kepada dia melalui malaikat. Dia sedia mendengar. Itulah Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 29b, belajarlah padaku karena aku lemah lembut
dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita adalah orang yang suka belajar daripada Tuhan dan senantiasa rindu belajar daripada Tuhan, mendengar daripada Tuhan seperti Cornelius sedia mendengar apa yang daripada Tuhan. Kalau kita adalah sama seperti Cornelius juga senantiasa mau belajar, mau mendengar daripada Tuhan melalui firman-Nya, kita akan mengenal apa yang Tuhan mau kita lakukan hari ini. Itulah Mazmur 25 ayat 9 katakan, Ia membimbing Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Hukum adalah ketetapan atau firman-Nya, dan Ia mengajar jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Yang rendah hati itulah adalah kita, yang senantiasa rindu diajar oleh Tuhan. Dia memperlihatkan jalannya. Jadi cara Tuhan memperlihatkan jalannya itu sesuai dengan situasi juga. Kadang-kadang kehidupan kita sekarang ini tidak sama dengan tahun 1970. Tidak sama. Sekarang 2024 tidak sama 1970. Tetapi Tuhan yang sama dapat menunjukkan jalannya yang perlu untuk tahun ini, tahun depan. Jadi tidak lama kita akan masuk tahun 2025. Apa yang kita perlu lakukan? Kita harus siap sedia mendengar Tuhan melalui firman-Nya. Karena setiap hari, setiap bulan, setiap tahun selama kita hidup, Dia selalu memperlihatkan jalannya untuk kita semua. Jadi kita tidak perlu khawatir karena Tuhan adalah Tuhan yang sudah melihat apa yang di depan. Kalau kamu belajar firman Tuhan sudah mengenal apa yang di depan kita. Itu sebabnya kita harus berharap kepada Dia. Kita harus belajar daripada Dia. Kita harus mendengar Dia. Karena Dia tahu. Karena Dia adalah yang melampaui akal budi kita. Dia sudah tahu apa yang di depan kita. Sebabnya kita harus siap sedia seperti Cornelius mendengar ada apa Tuhan. Jadi jawab mereka itu semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingatkan kau. Jadi saya percaya semua doa kita banyak yang didengar oleh Tuhan, dan kita harus yakin. Kita harus fokus supaya doa-doa kita yang akan datang hari ini maupun besok lusa akan diterima oleh Tuhan. Kenapa? Kita kaji balik daripada Cornelius, dia adalah orang yang beriman, mengasihi Tuhan. Kita harus mempunyai prinsip seperti Cornelius, orang yang sungguh-sungguh percaya, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Barulah Tuhan selalu mendengar dan menerima doa kita dan persembahan sedekah kita. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita pertingkatkan. Waktu Yesus memuji janda miskin yang ada di rumah Tuhan itu, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sedangkan dia, kalau kita perkirakan dengan orang lain itu, dia memberi sedikit, tetapi Tuhan tidak melihat itu, tetapi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati janda miskin itu. Dalam hati janda miskin itu, dia memberi, bukan memberi dengan begitu saja, tetapi dia memberi dengan memandang Tuhan. Tuhan melihat hatinya yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan iman. Demikian juga kita hari ini. Apabila kita datang ke rumah Tuhan, Tuhan adalah pribadi yang sama, tetap melihat siapa kita, diri kita, hati kita. Itu sebabnya kita setiap hari harus mengisi hati kita dengan firman, dengan kebenaran, dan membiarkan rohnya bekerja. Karena dalam Amsal katakan, jagal hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena daripada situlah kehidupan. Hati, firman Tuhan selalu menekan tentang hati kita. Hati ini sangat penting, karena di dalam hati inilah kita selalu menyimpan firman. Di dalam hati inilah kita selalu menyimpan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Perlu ada iman dan kasih kita dalam hati ini. Saya sebagai seorang pastor tidak tahu apa yang ada dalam hati kamu. Kamu pun tidak tahu apa yang ada dalam hati saya. Tetapi kita sangat percaya Tuhan yang sama melihat hati kita. Amin. Jangan kita ragu-ragu, jangan kita takut-takut. Kita harus katakan Tuhan melalui hati kita. Saya tidak ragu-ragu kepada Engkau. Saya betul-betul percaya dalam hatiku ini
percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam hatiku ini Tuhan, saya percaya Engkau akan menuntun saya dan keluarga saya sampai selama-lamanya. Itu yang Tuhan mau. Apabila ada dalam hati kita itu ada iman dan kasih, seperti Cornelius, seperti hamba-hambanya yang dalam Alkitab yang lain itu, Tuhan akan berkenan. Jadi ini adalah berita baik untuk kita semua. Kita masih melangkah dalam kehidupan kita. Dan kalau diizinkan Tuhan juga, semua kita akan masuk dalam 2025 dan seterusnya. Selama kita meneruskan kehidupan ini, kita sangat memerlukan Tuhan. Itu sebabnya pastikan doa kita, pastikan persembahan kita, pastikan kehidupan kita itu betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Jadi hanya dari hati yang penuh kasih, penuh iman kepada Tuhan, itulah yang menentukan. Itulah yang menentukan kita boleh doa kita, sedekah kita, pelayanan kehidupan kita dapat diterima oleh Tuhan. Yang terakhir pada hari ini, saudara. Ini yang terakhir yang perlu kita perhatikan. Dan sekarang kata mereka itu, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Apa kaitannya dengan Simon Petrus itu dengan Mesias itu? Karena Simon Petrus yang dikatakan oleh mereka itu adalah orang yang membawa Injil, orang yang membawa kabar baik pada masa itu. Harus dijemput, Petrus ataupun Simon harus dijemput datang ke rumah Cornelius supaya mereka lebih tahu lagi firman Tuhan yang sedang disampaikan oleh Petrus. Kita melihat message yang terakhir daripada Tuhan Yesus, Markus 16, 19 sampai 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkanlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah. Pergi mana? Pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Puji Tuhan. Yang kedua, karena itu dalam Matius 28, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptisilah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah. Ajar apa? Mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ada kaitan, ada persamaan dua teks ini. Jadi ada message yang perlu disampaikan, yang diperintahkan oleh Tuhan itu adalah beritakan Injil, beritakan ajaran Tuhan yang sudah kita terima. Dan Tuhan tidak diam, Dia menyertai kita, Dia menyertai kita semua. Dimanapun kita memberitakan Injil. Bukan di gereja saja kita memberitakan Injil. Melalui kehidupan kita memberitakan Injil dengan kejujuran kita, dengan kebaikan kita, dengan rasa ringan kita berdoa bagi orang lain. Itu adalah kita memberitakan Injil melalui seluruh kehidupan kita. Apabila orang melihat ada sesuatu yang luar biasa melalui kehidupan kita, orang akan tertarik dibawa kepada Tuhan. Dibawa kepada Tuhan. Jadi ada satu kesaksian yang saya baca minggu yang lalu, di mana ada seorang yang betul-betul tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus di satu negara, tetapi kawannya ini adalah orang Kristen. Jadi suatu ketika dia katakan kepada orangnya yang Kristen ini, kalau betul engkau mempunyai Tuhan yang hidup, tolong doakan mama saya yang masih sakit, kata dia. Jadi kalau mama saya bukan sakit, dia tinggalkan dia. Karena mama dia itu meninggalkan dia. Kalau mama saya telepon saya hari ini dan mau memohon maaf kepada saya akan percaya pada Tuhan. Ini pengalaman di Indonesia. Karena pada masa itu ada pertengkaran antara dia dengan mama dia. Mama dia lari. Dan orang yang tidak Kristen ini katakan kepada orang Kristen, kalau mama saya hari ini juga ingat saya akan percaya Tuhan kamu, kata dia. Ini pengalaman dalam berapa tahun yang sekarang ini lah, kalau tidak 2 tahun yang lalu. Jadi ini satu yang tidak senang. Bukan senang juga berdoa seperti itu. Tetapi dengan iman orang Kristen katakan, Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup.
Karena dalam hatinya dia mau bersaksi pada kawannya itu, bersaksi pada dia dalam hatinya, Roh Kudus bekerja. Jadi dia berkata kepada Tuhan, ini perkara yang tidak senang, perkara yang sangat susah bagi saya. Kalau Tuhan berkenan saya menginjil dia, tolong jawab doa saya, kata yang Kristen. Jadi waktu dia berdoa, oke, saya akan berdoa. Kalau kehendak Tuhan, Tuhan akan melawat mama kamu supaya mama kamu report kamu hari ini juga. Dan ini bukan secara kebetulan, ini adalah timing Tuhan, karena Tuhan memberi gerakan yang kuat supaya dia menginjil. Jadi sesudah dia berdoa bagi orang yang bukan Kristen ini, dia berdoa tidak tahu berapa panjang. Dan menurut cerita keduanya, tidak lama lepas itu dalam perjalanan mereka pergi ke sekolah, karena mereka sama-sama sekolah. Dan tidak lama dia ada telepon dia berdering. Dan yang mengherankan itu betul-betul mama dia. Itu betul-betul mak dia. Ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi orang ini. Dan dia katakan, dia telepon, mama dia minta maaf karena mama dia orang yang kasar kepada dia. Dia minta maaf dan dia mau berdamai dengan anak. Jadi dari sana dia tahu ada kuasa Tuhan melalui orang percaya. Mungkin pengalaman kita tidak sama dengan orang ini, mungkin tidak sama, tapi Tuhan yang hidup, Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang banyak cara akan memperlihatkan dirinya melalui kehidupan kita. Yang penting kita bersaksi tentang Injil Tuhan. Karena apa yang Tuhan lakukan adalah sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Mungkin pengalaman kita dengan orang itu tidak sama, tetapi Tuhan yang sama yang akan hadir dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, pada hari ini kami belajar dari hamba-Mu Cornelius bersama dengan keluarganya. Luar biasa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Dan kami sangat percaya Tuhan yang sama juga yang akan memperlihatkan kuasa-Nya dalam kehidupan kami. Kami harus tetap memperlihatkan hidup yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan ini. Karena firman-Mu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kami sangat percaya janji Tuhan. Kami sangat percaya kuasa Tuhan. Kami sangat percaya hadirat dan kemuliaan Tuhan. Hari ini pun, sampai selama-lamanya pun, Tuhan mampu memperlihatkan kuasa-Nya. Ini kami Tuhan. Kami rindu Tuhan berkarya dalam hati dan kehidupan kami dan keluarga kami. Kami rindu agar Tuhan terus hadir dan memperlihatkan kuasa-Nya. Dan pakai kami semua Bapa untuk menyenangkan hati-Mu. Pakai kami semua untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang. Berkati sisa hidup kami, berkati perjalanan hidup kami, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami. Kami tahu bahwa kami hidup bersama dengan Tuhan, menang bersama dengan Tuhan, dan selalu melihat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih.